saya akan menjelaskan tentang struktur query language. Nah, struktur query language ini merupakan bahasa query yang terstruktur. Bahasa query ini juga disingkat dengan SQL. Nah, SQL ini adalah program bahasa pemrograman yang digunakan untuk mengakses, mengubah, dan memanipulasi data yang berbasis relasional. Data yang berbasis relasional ini yang dikeluarkan oleh NSI, yang dimana itu memiliki standar khusus yang sehingga data tersebut dapat memanipulasi data dan mengelola data tersebut dengan baik. SQL bahasa standar ini, SQL atau bahasa yang berbasis relasional ini merupakan bahasa yang sederhana dikarenakan cukup mudah untuk dipelajari oleh seseorang yang awam-awam tentang SQL dan dikarenakan cukup mengerti dengan baik, dan pengolahan data aplikasinya ini Microsoft Excel. Nah, SQL ini dirancang agar dapat bahasa komunikasinya itu yang standar dan seragam. Selanjutnya itu bahasa SQL ini belajar dengan satu bahasa, walaupun nantinya ada bahasa yang perbedaannya itu sedikit dialek di antara produknya. Nah, yang selanjutnya yaitu tentang sejarah SQL. Sejarah SQL ini yang diartikelkan oleh seseorang peneliti dari IBM yang bernama E.F. Court, yang dimana bahasa tentang ide pembuatan basis data ini yang bersifat relasional ini pada bulan 1970 pada bulan Juni dan tahun 1970-an. Nah, artikel ini yang dibahas juga kemungkinan pembuatan standar untuk mengakses data dalam basis data tersebut. Nah, kemudian diberi nama dengan SQL atau juga disebut dengan struktur English Query Language. Nah, data tersebut diterbitkan dan IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relasional yang berbasis bahasanya itu SQL. Akan tetapi karena permasalahan hukum mengenai penamaan SQL ini, maka IBM pun mengubahnya menjadi SQL. Dengan itu sekarang ini disebut dengan SQL, dan implementasinya itu berbasis data relasional yang dikenal dengan sistem atau R. Nah, pada di akhir tahun 1970-an muncul perusahaan yang bernama Oracle, yang dimana membuat server basis data populer yang bernama dengan SQL. Yang dimana yang namanya itu perusahaannya dengan naiknya popularitas Oracle ini, maka SQL ini juga ikut populer sehingga saat ini menjadi standar yang de facto bahasa dalam manajemen basis data. Nah, standarisasi SQL ini mulai pada tahun 1980 yang ditandai dengan dikeluarkannya standar SQL oleh ANSI. Nah, standar ini sering juga disebut dengan SQL 86 dikarenakan dimulainya pada tahun 1986. Nah, selanjutnya standar tersebut kemudian diperbaiki pada tahun 1989. Nah, kemudian pula diperbaiki lagi pada tahun 1992, dan pada tahun ini dikenal dengan SQL 92 dikarenakan telah diperbaiki kembali pada tahun 1992 ini. Nah, pada tahun 1999
dikeluarkan standar baru yaitu SQL 99 atau disebut dengan juga SQL 1999. Akan tetapi kebanyakan yang diimplementasikan mereferensikan pada tahun SQL 92 atau SQL pada tahun 1992. Nah, yang selanjutnya yaitu pemakaian dasar. Nah, pemakaian dasar SQL ini adalah SQL tersebut adalah bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database, membaca atau menulis dan memperoleh informasi yang berguna dari database. Nah, bahasa query ini bersifatnya itu non prosedural. Nah, lebih mudah bekerja dengan SQL daripada dengan kebanyakan bahasa pemrograman lainnya seperti PHP, PRL, atau Java. Nah, namun kemudian ini menyulitkan beberapa kasus rumit bagi mereka yang baru mengenal SQL. Yang paling sederhana yang memungkinkan seseorang user dapat menampilkan atau memperoleh data dari suatu tabel adalah perintah atau statement select yang sesuai dengan namanya. Dengan perintah select, seseorang user dapat memilih data yang spesifik dari tabel yang akan ditampilkannya. Nah, secara umum SQL ini memiliki dua bahasa. Yang pertama yaitu Data Definition Language atau disebut dengan DDL dan juga Data Manipulation Language atau disebut dengan DML. Nah, basis data ini yang kedua data ini DDL dan DML ini berbeda untuk setiap sistem manajemennya itu. Basis data tersebut SMBD ini, namun secara umum ini implementasi setiap bahasa tersebut memiliki bentuk standar yang ditetapkan oleh ANSI. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang select statement. Nah, yang dimana select statement ini, select adalah bagian perintah SQL yang digunakan untuk mengambil data dari RDMBS, yang dimana konstruksi perintahnya itu bisa sangat kompleks tetapi juga sangat bermanfaat bagi perintah, yang dimana perintah ini juga disebut dengan query SQL. Nah, di sini SQL select statement ini memiliki beberapa jenis atau beberapa hal. Yang pertama yaitu melihat seluruh isi tabel. Nah, di sini memiliki input yang yaitu select bintang from barang. Nah, select ini adalah select atau from ini adalah konstruksi perintah yang menginformasikan kepada sistem database untuk mengambil data dari tabel. Nah, yang bintang atau simbol ini yang merupakan simbol untuk mengambil seluruh kolom dari tabel. Nah, barang ini adalah nama tabel yang akan diambil dari data. Nah, from yaitu tabel yang diambil dari datanya, dimana yaitu dapat menghasilkan output. Outputnya yaitu dia adanya sebuah tabel atau kolom, yang dimana kolomnya itu di dalam kolomnya itu ada kode barang, nama barang, satuan, harga atau stok, dan di kode barang ini
yang memiliki kode-kodenya, dan nama barang itu kode barang ini contohnya seperti B001, B002. Nah, di nama barang ini contohnya seperti laptop Acer atau laptop Axio. Nah, di satuan ini yang memiliki unit, yang dimana unitnya itu sama. Yang selanjutnya yaitu harga, dimana harganya itu berbeda-beda dan memiliki stok yang juga berbeda-beda. Nah, di kode barang ini contohnya yaitu B1, yang dimana B1, kode dari B1 ini merupakan nama barangnya yaitu laptop Acer, yang satuannya itu yaitu unit, dan harganya itu sekitar 5 jutaan, yang berbeda-beda dari harga yang lain, laptop lainnya atau kode barang lainnya yang memiliki stok 11. Nah, begitu pula contoh selanjutnya, yang kedua yaitu melihat sebagian dari isi tabel. Sebagian dari isi tabel yang dimana memiliki inputnya itu yaitu select kode, select kode barang, nama barang, atau satuan from-nya itu barang, yang dimana from itu nama tabel yang akan diambil dari datanya, dan select juga nama tabel yang akan diambil dari datanya, yang menghasilkan output, yang outputnya yaitu kode barang, nama barang, dan satuan. Kode barangnya itu contohnya B001, nama barangnya yaitu laptop Acer, dan satuannya itu unit. Nah, yang selanjutnya yaitu ketiga, menggunakan operator aritmatik. Operator aritmatik ini prioritasnya yaitu bintang, atau ditambah atau juga dikurang, atau menambahkan. Nah, select input, yang dimana ia menghasilkan input, yaitu inputnya select kode barang, nama barang, dan harga yang ditambah dengan 250 from barang. Select ini nama tabel yang akan diambil dari datanya itu yaitu kode barang, nama barang, harga, ditambah dengan berapa yang akan ditambahkan, dan from ini nama tabel yang akan diambil dari datanya tersebut yaitu barang, dari data barangnya itu, yang dimana menghasilkan output, contohnya itu kode barangnya itu B001, dan nama barangnya itu laptop Acer, dan harganya itu ditambahkan dengan 250 tadi. Kan misalnya dari laptop Acer ini harganya 5 juta, maka ditambahkan dengan harga yang dengan harga pada input tersebut yaitu 250, maka ditambahkan dengan 250, maka harganya yaitu 5.250.000. Nah, yang selanjutnya yaitu yang keempat, menggunakan kolom alias, yang dimana alias ini tidak bisa digunakan untuk wildcard. Nah, inputnya itu select kode barang, AS, kutip kode barang, nama barang, nama, from barang. Nah, yang dimana di sini ia menghasilkan outputnya yaitu kode barang B001 dan nama dari laptop Acer, dan namanya itu yaitu laptop Acer. Yang kelima yaitu duplikasi baris. Nah, duplikasi baris ini yang menghasilkan inputnya itu alamat from, select alamat from konsumen, yang dimana outputnya itu menghasilkan alamat, yang dimana contohnya alamatnya seperti Jati, Belimbing, Jati. Nah, di sana kan di sini kan ada Jatinya ada 2, dimana ini diduplikasikan
datanya itu jadi dua, yang seharusnya hanya satu saja, tapi terduplikasi ke baris yang lainnya. Nah, yang selanjutnya yaitu menghindari duplikasi baris. Nah, agar tidak terjadinya terulangnya duplikasi tersebut, maka kita harus menghindarinya dengan dapatnya input select kita memasukkan input select distinct alamat from konsumen. Nah, outputnya yaitu seperti pada contoh ini, tidak jati, belimbing, alamatnya itu Jati, Belimbing, Sawahana, Salayo, yang dimana di sini tidak terjadinya duplikasi atau data tersebut menjadi dua. Nah, yang selanjutnya ini adalah menampilkan struktur dari tabel. Nah, menampilkan struktur dari tabel ini, inputnya yaitu dash barang, outputnya yang dihasilkan yaitu file tipe null, key, default, dan extra. Yang dimana di sini filenya itu yaitu kode barang, kita memasukkan kode barang, tipenya itu varchar, kita memasukkan varchar, dan nullnya itu no, key-nya itu pre. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu menggunakan rangkaian operator, yang dimana yang menghasilkan inputnya select kode barang, nama barang, from barang. Nah, yang selanjutnya itu menggunakan karakter string. Nah, di sini kita menggunakan karakter string yang dimana inputnya itu select kode barang dan nama barang from barang, yang dimana di sini hanya berjalan pada DBMS Oracle. Yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang restricting dan sorting data. Restricting dan sorting data ini adalah membatasi dan menyetor data. Data yang dibatasi dan disortir, ini mana ia memiliki beberapa jenis-jenis atau contoh yang pertama yaitu menggunakan ketentuan where. Nah, menggunakan ketentuan where ini yang dimana select, yang dimana ia memiliki perbandingan. Perbandingannya yaitu yang dimana seperti operatornya itu sama dengan, yang kedua yaitu lebih besar atau sama dengan, yang ketiga itu lebih kecil, yaitu yang selanjutnya lebih kecil atau sama dengan, dan tidak sama dengan. Nah, selanjutnya yaitu perbandingan kondisi lainnya. Nah, perbandingan kondisi lainnya itu yang dimana operatornya itu seperti but when, yaitu di antara dua nilai, dan in di dalam satu nilai, dan like, yang dimana like ini memiliki suatu unsur karakter tertentu, dan is null ini adalah bernilai null, dan is not null yang tidak bernilai null atau tidak bernilai khusus. Nah, yang selanjutnya yaitu kondisi atau kondisi logika, yang dimana kondisi logika ini operatornya itu seperti and, jika semua kondisi itu benar, dan or adalah jika salah satu kondisi itu benar, dan not jika kondisi itu salah. Baik, yang selanjutnya yaitu urutan ascending atau urutan naik, di mana urutan ini input A-nya itu select bintang from supplier, order by nama supplier, ASC, di mana outputnya yang menghasilkan tabel, contohnya yaitu kode supplier, nama supplier, alamat kota, negara, telepon, dan tanggal gabung. Selanjutnya urutan descending, yang dimana urutan descending ini yaitu urutan menurun.
yang dimana inputnya yaitu select from supplier order by nama supplier DSC. Yang contohnya yaitu nah yang selanjutnya yaitu single row function, fungsi atau yang disebut dengan fungsi fungsi baris tunggal, yang dimana memiliki fungsi umumnya itu, yaitu yang pertama yaitu NVL atau yang disebut dengan mengubah nilai 0 dengan nilai yang aktual. Yang kedua yaitu NVL2, yang dimana mengubah nilai 0 dengan nilai tipe karakternya. Yang ketiga nullF, yang dimana nullF ini dia itu membandingkan dua nilai, dan jika nilai tersebut sama maka akan menghasilkan null. Tetapi jika nilainya itu berbeda, maka nilai pertama yang akan ditampilkan itu tidak bernilai 0. Nah, yang selanjutnya yaitu callSec. Yang dimana callSec ini jika hasil pertama adalah 0, maka akan ditampilkan hasil dari nilai kedua. Nah, jika hasil kedua ini adalah 0, maka yang ditampilkan nilai ketiga itu, dan seterusnya. Yang keempat yaitu yang kelima yaitu case, yang dimana case ini membuat ekspresi aturan yang seperti dalam kurung if then else tutup kurung. Nah, yang selanjutnya itu the code, yang dimana the code ini membuat ekspresi aturan sama seperti case. Nah, baik, yang selanjutnya yaitu sini saya akan menjelaskan ada beberapa general dari function ini, yaitu yang pertama general function, yang dimana NVL itu yang kedua general function, yang kedua yaitu ada qualis atau juga yang disebut dengan bersatu. Yang selanjutnya yaitu case atau kasus. Yang selanjutnya yaitu the code atau membaca sandi. Nah, selanjutnya yaitu ada multiplan table, yang dimana multiplan table ini yang paling berguna di SQL ini adalah kemampuannya untuk menggabungkan tabel on the fly dengan query-query yang mendapatkan kembali data tetapi belum mempelajari. Kita harus lebih dahulu memahami tabel relasional dan merancang database relasional, karena kan jika tidak akan menyebabkan terjadinya Cartesian product. Nah, Cartesian product ini adalah hasil yang dikembalikan oleh sebuah tabel relasional tanpa kondisi join. Jumlah basis yang didapatkannya ini kembali akan menjadi jumlah baris yang tabel pertama yang dikalikan dengan jumlah baris pada tabel kedua. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang di sini ada beberapa dari penjelasannya tadi, yaitu ia menampilkan dari multi table. Yang kedua, ia menggunakan kolom alias. Yang ketiga, ia menggunakan kondisi logika. Dan yang keempat, ia menampilkan sebagian isi tabel dengan menggunakan kolom alias dan natural join. Nah, selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang grup function, yang dimana grup function ini merupakan fungsi kelompok. Fungsi kelompok ini adalah dimana pada kasus seleksi data seringkali diminta untuk
menampilkan atau memilih kesimpulan berdasarkan kelompok data tertentu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, yang dimana data-data tersebut kan fungsi tersebut memiliki kelompok-kelompok yang dimana seperti operatornya itu seperti AFG buka kurung tutup kurung yang dimana ia digunakan untuk mencari nilai rata-rata yang dikumpulkan oleh data tersebut. Yang kedua yaitu count yang digunakan untuk mencari cacah atau banyaknya data. Yang ketiga yaitu max. Max ini digunakan untuk mencari nilai maksimum dari sekumpulan data tersebut. Dan yang selanjutnya yaitu min. Min ini digunakan untuk mencari nilai minimum dari sekumpulan data. Yang kelima yaitu STDEF atau STDDEF, yang dimana digunakan untuk mencari nilai total dari sekumpulan data. Yang keenam yaitu sum atau sum, yang digunakan untuk mencari nilai total dari kumpulan data. Dan yang ketujuh yaitu variance, yang dimana digunakan untuk menghitung nilai variance dari sekumpulan data tersebut. Baik, dari tipe-tipe dari group function ini atau fungsi kelompok ini ada beberapa contoh-contoh yang dihasilkannya melalui input-output dan contohnya ke dalam tabel. Yang pertama yaitu AFG. Yang kedua yaitu count. Dan yang ketiga yaitu max. Dan yang keempat yaitu min. Yang kelima yaitu STDDF atau STDEF. Keenam yaitu sum atau jumlah. Yang ketujuh yaitu variance atau perbedaan. Baik, selanjutnya pada ini saya akan menjelaskan tentang perancangan basis data. Nah, perancangan basis data ini juga disebut dengan database design. Database design ini adalah proses pembuatan desain yang akan didukung oleh operasional dan tujuan perusahaan. Nah, desain data ini baik yang penting itu untuk memastikan bahwa data yang ingin disimpan konsisten dan dapat diambil atau diperbaharui dengan cara yang paling efisien. Nah, masalah desain basis data ini berkaitan dengan pemasangan sepotong data tertentu ke dalam organisasi yang logis yang sesuai. Nah, di sini ada permasalahan penyimpanan data. Nah, di mana permasalahan penyimpanan data ini halnya yang terjadi ketika data itu disimpan berkali-kali, yang menyebabkan penyimpanan penuh dan peningkatan ukuran total data yang disimpan. Nah, tujuan sistem basis data ini ialah untuk mengurangi redundansi yang berarti bahwa data hanya disimpan satu kali. Nah, contoh dari redundansi ini yaitu pada gambar, yang dimana data tersebut disimpan berkali-kali. Contohnya pada tabel ini nama yang jurusan seorang mahasiswa ini disimpan berkali-kali dalam basis data tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu anomali pembaruan atau anomali pengupdatean, yang dimana saat pembaruan dilakukan dan hanya beberapa salinan ganda yang diperbaharui. Jadi perubahan pada jurusan atau harus dibuat dengan konsisten dalam jika satu dari tiga rekor tidak berubah, maka akan ada ketidakkonsistenan dalam data.
Nah, ya. Maka itulah yang disebut dengan anomali pembaharuan. Dan selanjutnya yaitu anomali penyisipan. Yang dimana anomali penyisipan ini, jika tabel ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dan mata kuliah yang diajarkan. Nah, yang dimana faktanya bahwa seorang dosen itu yang memberikan mengajar dalam mata kuliah yang diberikan tidak dapat dimasukkan ke dalam basis data kecuali jika seseorang itu mahasiswa itu telah terdaftar ke dalam mata kuliah tersebut. Nah, seorang mahasiswa itu telah mengambil mata kuliah yang dimana mata kuliah itu telah terdaftar. Nah, yang selanjutnya yaitu anomali penghapusan. Anomali penghapusan ini jika satu-satunya mahasiswa yang terdaftar dalam kursus yang diberikan menghentikan mata kuliah, informasi dosen akan hilang. Nah, jika ini adalah satu-satunya relasi dalam basis data yang menunjukkan hubungan antara mahasiswa dengan dosen yang mengajar. Tentunya mahasiswa ini mengambil pelajaran mata kuliah tentang basis data. Nah, jika dia tidak diklaim oleh dosen tersebut, maka ia tidak bisa masuk ke mata kuliah tersebut. Nah, selanjutnya yaitu proses perancangan basis data. Proses perancangan basis data ini ada beberapa perancangan basis data. Yang pertama yaitu analisis kebutuhan. Nah, di mana analisis kebutuhan ini desain basis data aplikasi adalah memahami data yang akan disimpan dan di dalam basis data tersebut dan aplikasi yang harus dibangun di atasnya dan operasi apa yang paling sering dan yang tunduk pada persyaratan kinerjanya tersebut. Yang harus dicari tahu itu apa yang diinginkan pengguna dari basis data tersebut. Nah, yang dimana proses informasi yang melibatkan diskusi dengan kelompok pengguna, studi tentang lingkungan operasi saat ini dan bagaimana perubahan yang diharapkannya, dan analisis dokumentasi yang tersedia tentang aplikasi yang ada yang diharapkan akan diganti atau dilengkapi dengan basis data dan sebagainya. Nah, yang kedua yaitu perancangan basis data konseptual, di mana informasi yang dikumpulkan dalam langkah-langkah analisis persyaratan yang digunakan untuk mengembangkan deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data. Nah, seringkali bahwasannya dilakukan dengan menggunakan metode ER. Model ER ini adalah salah satu dari beberapa model data tingkat tinggi atau semantik yang digunakan dalam desain basis data, yang dimana tujuannya itu adalah untuk membuat deskripsi sederhana dari data yang sangat cocok dengan cara pengguna dan mengembangkan pemikiran data tersebut dengan orang-orang yang prosesnya akan diwakili dalam data tersebut. Nah, perancangan basis data ini, konseptual ini, yang selanjutnya yaitu ada desain basis data logis. Desain basis data logis ini yang harus dipilih dari DBMS untuk mengimplementasikan desain data yang mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain basis data konseptual tersebut menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Yang dipilih hanya akan mempertimbangkan DBMS relasional, dan oleh karena itu tugas dalam langkah desain logis ini
yaitu adalah untuk mengubah skema ER menjadi skema database relasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang normalisasi pada bab ini. Nah, normalisasi ini adalah proses di mana dapat mendekomposisikan atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Nah, di sini ada proses langkah-langkah dan dari setiap langkah-langkah ini yang sebagai bentuk normal. Nah, yang dalam istilah penting teknik normalisasi itu ada beberapa. Yang pertama yaitu file atau atribut kunci. Nah, setiap file itu selalu dapat kunci dari file berupa satu file. Untuk satu file ini yang dapat mewakili record. Yang kedua, yang selanjutnya yaitu candidate key. Nah, di mana candidate key ini merupakan atribut nominal yang merupakan atribut minimal yang secara unik itu mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary array. Yang selanjutnya itu composite key. Nah, ini mana composite key ini kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Selanjutnya itu primary key. Primary key ini kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris yang secara unik. Yang selanjutnya itu alternate key, yang dimana kandidat key ini yang tidak dipilih sebagai primary key, yang tidak dipilih sebagai primary key untuk mengidentifikasi baris secara unik. Yang selanjutnya itu variable key, di mana kunci dari tabel lain yang menghubungkan dengan primary key pada sebuah tabel. Nah, itulah istilah-istilah penting dalam teknik normalisasi. Yang selanjutnya yaitu manfaat normalisasi itu ada beberapa, yaitu di mana manfaatnya itu yang pertama menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua yaitu pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat karena tabel tersebut lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Dan selanjutnya menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Yang keempat yaitu pencarian indeks umum untuk lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Dan selanjutnya itu semakin banyak tabel, kemungkinan penggunaan argumen ini yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Nah, selanjutnya itu ada jumlah kecil nilai 0 dan redundansi. Yang kedelapan anomali modifikasi data berkurang. Misalnya secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring berubahnya kebutuhan. Yang selanjutnya itu keuntungan dalam normalisasi ini, yaitu yang pertama ketergantungan atau dependensi ini merupakan konsep yang mendasari normalisasi dalam basis data. Nah, lebih sering disebut dengan fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional yang digunakan untuk menggambarkan hubungan batasan keterkaitan antara atribut-atribut dalam relasi. Nah, atau yang lebih jelasnya, nilai dari atribut dapat menentukan nilai dari atribut lainnya. Dependensi ini akan mencari acuan untuk pendekomposisian data ke dalam bentuk data yang lebih efisien. Nah, contohnya yaitu seperti NIM, data nama mahasiswa atau NIM mahasiswa, dan setiap NIM itu sama, maka nilai nama mahasiswanya itu juga sama.
jika kita memasukkan misalnya NIM kita, maka keluarlah nama kita gitu. Nah, di sini dependensi ini dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama full dependency atau ketergantungan penuh. Nah, contohnya itu menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam satu relasi, yang dimana B ini memiliki ketergantungan fungsionalnya secara penuh ke atribut A, tetapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap subset A. Contohnya pada gambar, di mana kode barang ini yaitu B001, nama barang sabun, dan faktur itu F001, dan kata S-nya 3, di mana kode barang sama dengan nama menghantarkan nama barang, kode barang faktur menghantarkan KTS. Nah, yang selanjutnya yaitu adalah partial dependency, di mana ketergantungan sebagian. Ketergantungan potensial ini contohnya seperti ketergantungan parsial untuk bagian memiliki 2 atribut dari A untuk menentukan B. Namun untuk menentukan B ini tidak harus 2 atribut. Artinya jika salah satu atribut A menentukan B, dapat menghilangkan namun tidak berubah. Artinya relasi dan masih tetap relasi ketergantungan. Ini mana contohnya pada gambar. Nah, yang selanjutnya yaitu yang ketiga, transitive dependency atau ketergantungan transitif. Nah, ketergantungan transitif ini adalah biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut seperti A, B, C, yang kondisinya dengan A ini tergantung terhadap B dan B tergantung kepada C, maka C ini akan dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Dimana contohnya pada gambar. Baik, yang selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang ada beberapa tahapan-tahapan dari normalisasi ini. Nah, tahapannya itu ada yang pertama tidak normal, atau juga disebut dengan unnormalized, yang dimana tahapan ini menghilangkan kelompok data yang berulang. Yang kedua yaitu normal 1 atau INEF, yang dimana normal 1 atau 1NF, yang dimana menghilangkan ketergantungan parsial. Yang selanjutnya yaitu normal 2 yaitu 2NF, yang mana menghilangkan ketergantungan transitif. Yang ketiga normal 3 yaitu 3NF, menghilangkan normal dari ketergantungan fungsional. Yang keempat yaitu normal base code BCNF, yang dimana menghilangkan ketergantungan multiflow. Yang ketiga yang selanjutnya yaitu normal 4 atau 4NF, yang menghilangkan sisa anomali. Dan selanjutnya yaitu normal 5NF. Nah, itulah tahapan-tahapan dari normalisasi.